Nah, baik, saya lanjut. Unsur-unsur mindfulness. Nah, ini variabel-variabelnya. Ya, di buku-buku banyak. Kalau teman-teman googling juga banyak sekali buku-buku tentang mindfulness. Kita ambil saja beberapa yang sederhana-sederhana yang tidak terlalu rumit. Unsurnya mindfulness itu secara umum ada 4. Yang pertama attention, yang kedua intention, yang ketiga presence, dan yang keempat openness. Wah, ini masih dalam bahasa Inggris ya, enggak apa-apa ya. Nanti sambil pelan-pelan kita pahami. Yang pertama attention. Attention itu penuh perhatian. Jadi mindful itu berarti memerlukan perhatian kita sepenuhnya. Listening, watching, considering what naturally exists. Jadi mendengarkan, melihat, memperhatikan apa yang ada di sekeliling kita. Apa yang sekarang sedang terjadi. Apa yang sekarang sedang aku lakukan. Nah, ini namanya attention. Jadi untuk hidup secara mindful ya tetap mau tidak mau kuncinya perhatian. Yang kedua intention. Intention ini intensi, maksud. Jadi maksudnya apa? Yo, ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita mengalami, menjalani sesuatu, kita sadar ini maksudnya apa, ini tujuannya apa, ini isinya apa sih, itu intention. Oke. Kita sadari, ini mau apa sebenarnya, ini maksudnya apa, ini maknanya apa, itu intention. Jadi kita ngerti, orang yang tidak sadar itu kan dia melakukan segala sesuatu tanpa memperhatikan ini mau apa. Kadang-kadang ada orang makan itu rutinitas saja, pokoknya sehari ya harusnya 3 kali. Kadang-kadang perutnya masih kenyang pun dia karena sudah jam makan ya tetap harus makan. Nah ini kehilangan intention. Makan itu kan tujuannya ya untuk kesehatan. Kalau masih perut masih sangat kenyang ya jangan makan, nanti berlebihan malah jadi sakit. Nah ini lupa dengan intention. Olahraga juga begitu. Olahraga itu bagus, tapi intensinya olahraga itu kan untuk kesehatan kita. Jangan sampai terlalu semangat olahraga sampai sakit. Nah, ini berarti kurang attention, kurang intention. Kita tidak memperhatikan tujuannya. Ngaji seperti ini misalnya, yo teman-teman harus ngerti tujuannya. Bolak-balik di banyak momen saya jelaskan, tidak usah mikir aneh-aneh. Ngaji kita ini yo nambah wawasan saja. Kalau cocok ya diambil, tidak cocok tidak masalah. Disisihkan juga tidak apa-apa. Nah ini kan kesadaran ini berarti apapun yang terjadi silakan saja. Yang penting aku nambah wawasan tidak dalam ngaji ini. Nah itu namanya intensinya. Jadi jelas maksud dan tujuan yang dilakukan. Ini prasyarat kita bisa mindful nanti. Bisa hidup sepenuh hati, sepenuh kesadaran. Yang ketiga adalah present. Jadi present itu kita hidup saat ini, di sini, sekarang. Di momen ini. Itu namanya present. Jadi kesadaran, kekinian, dan kedisinian. Ini mudahnya adalah kita bisa menikmati momen apapun, peristiwa apapun yang sedang kita hadapi. Kita bisa menjalaninya. Itu namanya present. Kan banyak orang itu yang tidak bisa menerima kenyataan. Atau dia hidupnya tidak sekarang dan tidak di sini. Ada orang yang terjebak di masa lalu.
karena kecewa dengan peristiwa yang terjadi sebelumnya, sampai hari ini pun pikirannya setback terus, menghadap ke belakang terus, sehingga tiap hari dia kecewa. Nah, itu berarti dia tidak present. Atau ada orang yang digelisahkan terus oleh masa depan. Besok saya kalau lulus mau jadi apa, sampai sekarang kok saya tidak ketemu-ketemu jodoh ya, kira-kira Allah ini lupa ndak ya nakdir jodoh padaku. Pokoknya kita mikir terus, yang akan datang dipikir terus, yang ke depan dipikir terus. Padahal ada banyak kenikmatan saat ini, tapi pikiran kita ke depan terus. Nah, ini namanya ndak present. Ini juga ciri orang ndak mindful. Jadi tidak menikmati dan menyadari hidup hari ini. Yang ada di pikirannya masa lalu dan masa depan. Atau seandainya masa kini pun dia tidak menikmati karena pikirannya mungkin terdistraksi oleh apa, terpalingkan oleh apa, dan lain sebagainya. Nah, itu ciri yang ketiga. Ciri yang keempat, openness. Openness itu terbuka. Jadi orang itu mindful kalau dirinya terbuka. Terbuka menerima peristiwa, menerima masukan, membaca situasi. Jadi dia terbuka. Makanya cirinya curious. Curious itu ingin tahu. Jadi tidak merasa sudah tahu. Tidak merasa sudah pinter, sudah bisa. Tapi dia terbuka terus terhadap data baru, situasi baru. Dan objektif. Objektif itu ya kalau baik dia bilang baik. Kalau suka ya dibilang suka, tidak suka bilang tidak suka. Itu namanya objektif. Orang seperti ini menikmati dan menyadari hidup. Kadang-kadang kan kita tidak suka tapi tidak berani bilang tidak suka. Kita tidak senang tapi tidak berani kalau bilang saya tidak suka, tidak senang. Itu tidak objektif. Ini sulit kita menikmati situasi kalau kita tidak bisa objektif, tidak terbuka. Dan non-judgmental. Non-judgmental itu tidak usah terlalu dinilai dengan macam-macam konsep. Tidak usah terlalu banyak ditakar. Ini sudah baik, apa setengah baik, apa tidak usah. Dinikmati dulu, disadari dulu. Jadi vonisnya nanti saja, dipending saja dulu. Kadang-kadang banyak orang itu kesusu memvonis. Sehingga akhirnya apa? Tidak bisa menikmati hidup. Lupa dengan tujuan hidup. Fokusnya geser, terdistraksi oleh vonis-vonis tadi. Jadi ayo dinikmati dulu saja dengan terbuka, present, intention, dan attention. Inilah mindfulness. Wong yo, kita ini kan hidup memang banyak disetir oleh pikiran kita. Nah, mindfulness ini membantu pikiran kita untuk fokus, tidak teralihkan atau tidak tertipu oleh perspektif-perspektif yang tidak perlu. Jadi ini kalau dalam bahasanya Imam Ghazali ya ini jalan untuk menemukan kebahagiaan, yaitu dengan menerima apapun anugerah Allah yang diwarnai nanti akhirnya adalah rasa syukur. Jadi kita menikmati hidup kita. Ini tanda orang yang bersyukur.